bangsa MTS Sunan Ampel, Siman, Kepung, Kediri dengan bangga mempersembahkan Degradasi Moral. Penanggung jawab Mudai Sarjana Agama. Produser Evi Pernawati, Sarjana Pendidikan. Sutradara Endi Septian Wardana, Sarjana Pendidikan. Asisten Sutradara Agam Mahyudistira, Sarjana Pendidikan Islam. Make up artis Islahul Laili, Sarjana Pendidikan. Kostum artis Norma Kurota Ayun, Sarjana Pertanian. Narator 1 Sandria Sekar Andini, 8D. Narator 2 Al-Maufira Rinanda, 8A. Karakter 1 Nihayatu A'immatil Mufliha, 8A. Karakter 2 Anissa Febianti, 8A. Karakter 3 Cika Stefania, 8A. Karakter 4 Davania Cantika, 8A. Karakter 5 Rita Safrina, 8A. Narator 3 Via Novitasari, 9B. Narator 4 Janita Sila, 9B. Kru Lailatul, 7A. Desta, 7B. Maida, 7C. Izura, Fidan, Alivia, David, 7D. Nur Yakin, Jabar, Revan, 8A. Faiz dan Andan didukung oleh Color Guard, Drum Band Suara Ampel Denta, dan pencak silat Pagar Nusa. Dubbing Director Romai Angga Risandika, Sarjana Pendidikan Islam. Kenapa kita menutup mata ketika kita tidur? Mengapa kita menutup mata ketika kita menangis? Mengapa kita menutup mata ketika kita membayangkan? Karena hal terindah di dunia ini belum kita dapatkan. Masa pandemi seharusnya menyadarkan kita kalau kita bukan apa-apa, dan manusia bukanlah siapa-siapa. Ketika kita lihat saudara kita pagi sakit, sore tiada, kita bisa berbuat apa? Ketika orang tua, tetangga kita meninggal, bisakah kita mencegahnya? Lihatlah betapa ironisnya manusia seumur hidup mati-matian mempertahankan kehidupan agar tidak cepat dalam kematian. Tidaklah kau lihat bagaimana
saudara menyembunyikan kebiadaban dalam peradaban biar terlihat beradab. Di zaman kekacauan ini, keagungan jiwa tidak nampak lagi. Semua sok mengerti, semua sekedar cari sensasi. Ada yang bilang 2012 kiamat terjadi. Tahun 2014 bencana menghancurkan seluruh negeri. Konde versus cadar, kidung versus azan. Terbaru juga gonggongan anjing versus azan yang menghebohkan seluruh negeri. Hingga Indonesia akan bubar, konon kata cerita fiksi. Gelar semakin tinggi, tapi akal sehat jauh dari empati. Pengobatan semakin canggih dengan kamar VIP, tapi penyakit yang banyak justru komplikasi. Ketika COVID jadi pandemi, ketakutan melanda negeri seakan mati suri. Penghasilan semakin meningkat, ketentraman dan keagungan jiwa tidak nampak lagi. Kuantitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin tak terkendali. Jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan semakin menipis. Nampak pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang, dan orang semakin rakus. Semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya teman di dunia nyata. Berita hoax, caci maki, fitnah keji, bagian menu sehari-hari. Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah dan bisa belajar sendiri. Guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin menjadi-jadi. Tontonan semakin banyak, tuntunan semakin berkurang, hingga akhirnya tontonan menjadi tuntunan. Inilah fakta akhir zaman ini. Duh Gusti, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali. Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 be that $1,000,000, yeah. On your day, hey, pretty little thing. Do your thing, I'll be right back. 우리 모두 사진 찍기 위해 살아. 나도 그린 이만 말아. 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 나도 그린 이만 말아. I see you. Kamilah, kids zaman now, generasi emas abad ini, penikmat teknologi tercanggih dan terkini, tanpa terkontaminasi lampu petromak dan lampu tempel, penikmat sinar bolam TL dan LED. Take a couple of pics and a couple of flicks. 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 나도 그린 이만 말아. I
Kamilah kids zaman old, generasi Petromax dan lampu minyak. Tapi kami bangun tak pernah telat dan pantang datang terlambat. Kamilah kids zaman old, generasi penikmat TV tanpa kabel, tanpa remote, apalagi banyak channel. Berbuat baik tanpa label. Kamilah generasi paling peduli, paling mengerti, dan penuh empati. Kamilah generasi tanpa janji, tanpa telepon, WA, SMS, juga alat komunikasi terkini. Tapi kami bisa bertemu dan berkumpul di waktu pagi, siang, dan malam hari. Karena kami berjanji cukup dengan hati. Kamilah kids zaman now, generasi tercanggih abad ini. Tanpa mendengar riuhnya mesin ketik, tapi lincah menikmati keyboard laptop dari jari jemari kami. Kamilah generasi termewah abad ini. Tanpa berekam tape recorder yang pitanya bulat, tapi cukup download dari gadget. Kamilah generasi termahal, walau tidak bisa bermain sepak bola, karate, atau bola voli. Tapi kami lincah main game dengan 11 jari. Kamilah kids zaman old, generasi mesin ketik dan tape recorder. Tapi kami cerdik, tidak keroyokan, dan lebih gentle. Kamilah generasi permainan gobak sodor dan peta umpet, gasing, dan sumpitan. Tapi kami generasi lebih bongsor, ulet, tidak gampang sakit-sakitan. Bubung padang rembulane, bubung jembar kalangane. Kamilah kids zaman now, generasi termegah abad ini. Kamilah generasi milenial, komunikasi cukup dengan SMS, telepon, dan WA. Di dunia maya kami berkuasa. Di dunia maya kami merajalela. Di dunia maya kami bisa berbuat apa saja. Di dunia maya kami bercengkrama. Di dunia maya kami tertawa.
adalah fakta, konon katanya zaman terkini. Pendekatan guru disalahartikan, bahkan kadang kebablasan. Tiada lagi rasa sungkan, guru dianggap teman dan fasilitator pendidikan. Murid didisiplinkan, lapor Komnas HAM. Murid gagal, guru disalahkan. Duh Gusti, di mana muridku yang dulu datang menunduk dan membungkuk, memasuki majelis ilmu dengan penuh tawadu? Di mana muridku yang dulu bila dipandang merasa iwu pakiwu? Di mana muridku yang dulu ketika dipanggil dan diperintah guru dianggap sebuah kebanggaan yang prestisius? Di mana muridku yang dulu berlomba, berebut, menjemput kedatangan guru hanya untuk sebatas membawakan sebuah tas atau buku? Ya Robbi, di mana muridku yang dulu, yang tahu tanpa diperintah, dilihat sudah merasa bersalah, berebut hanya ingin bersalaman dan cium tangan untuk mendapatkan berkah? Membungkuk bukan sekedar penghormatan, tapi simbol ketaatan dan ketawaduan. Pendidikan bukan sekedar menerima pelajaran, tapi kami ingin mengajari rasa kemanusiaan, bertata krama, berikrar tanpa kata pada kepatuhan. Adab, sopan santun, berikrar tanpa kata, bukan keprimitifan, tapi sebuah keniscayaan dan kearifan. Ya Robbi, dengan biar sebatang kapur ini, aku berharap jangan putus aliran rahmat dan rohimu. Jangan bebankan dosa yang berlebih. Jangan padamkan cahaya dalam hati kami. Jangan engkau tutupi hati kami dengan materi di rumah ilmu cinta kami. Ya Allah, ya Robbi, walau sujud belusa
tiada batas. Jangan Engkau hentamkan ke muka kami dari kemurkaan ilmu-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, kami punya generasi penerus negeri yang perlu disuguhi saluran kasih jiwa ini dengan bias sebatang kapur ini. Terangkanlah jiwa-jiwa gelisah dari hati dan pikiran yang disumbat kegelapan. Kepadamu aku berserah, kepadamu aku kembalikan. Dipentaskan dalam rangka Haflah Akhirus Sanah Yayasan Pendidikan Islam Nabatul Ulum Siman Kepung dengan segenap jiwa. Semoga menjadi kenangan. Sedikit kado, semoga punya makna untuk menggapai cita. Salam budaya.